berasal dari kata wibawa. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu wibawa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wibawa adalah pembawaan untuk dapat menguasai, memengaruhi, dan dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Nah, mari kita lanjut membahas tentang apa itu kewibawaan dalam pendidikan. Yang pertama, yaitu menurut Ngalim Purwanto, kewibawaan adalah siapa yang perkataannya mempunyai kekuatan untuk mengikat terhadap orang lain, berarti mempunyai kewibawaan atau gerak terhadap orang lain. Maksudnya apa sih? Maksudnya, kewibawaan guru merupakan kemampuan mempengaruhi anak didik berperilaku sesuai dengan apa yang sedang dikatakan guru dan dilakukan. Jadi, melakukan perintah guru bukan sebagai suatu keterpaksaan dan ketakutan, namun atas dasar kesadaran pribadi siswa dan dilakukan dengan senang hati. Sedangkan menurut Amir Dayin Indra Kusuma, kewibawaan guru adalah pengakuan dan penerimaan secara sukarela terhadap pengaruh atau anjuran yang datang dari guru. Maksudnya, pengakuan dan penerimaan pengaruh atau anjuran guru adalah atas dasar keikhlasan dan bukan atas dasar rasa terpaksa atau rasa takut. Mirip-mirip lah ya sama yang Ngalim Purwanto itu. Murid yang mengakui dan menerima anjuran-anjuran yang diberikan oleh guru bukan atas dasar paksa atau rasa takut, melainkan karena murid mengakui dan menerima kewibawaan yang ada pada guru, sehingga mau mengetahui dan menerima anjuran-anjuran secara sukarela dan ikhlas. Menurut Muhammad Surya, mengartikan kewibawaan guru sebagai suatu kualitas daya pribadi pada diri seseorang guru yang sedemikian rupa membuat siswa menjadi tertarik, bersikap mempercayai, menghormati, dan menghargai secara intrinsik, sadar atau ikhlas, sehingga secara intrinsik pula akan mengikutinya. Sama halnya dengan Uyo Sadullah, kewibawaan guru adalah suatu pengaruh yang diakui kebenaran dan kebesarannya, bukan sesuatu yang memaksa. Kewibawaan harus berbanding dengan ketidakberdayaan anak didik. Jika pendidik kemampuannya tidak berbeda dengan anak didik, maka kewibawaan tersebut suka ditegakkan. Dengan demikian, kewibawaan seorang pendidik akan diakui apabila pendidik mempunyai kelebihan dari anak didiknya, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilannya. Nah, berdasarkan 4 pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewibawaan guru di sini adalah totalitas kekuatan berupa kelebihan yang dimiliki seorang guru, sehingga semua perintah dan anjurannya harus ditaati oleh siswa dengan penuh kesadaran dan sukarela tanpa adanya paksaan. Setelah kita mengetahui apa itu kewibawaan guru, kita akan membahas fungsi kewibawaan atau gerak dalam pendidikan. Dalam hal ini, teman saya akan menjelaskan. Silahkan. Selain pengertian dari gerak tadi, yang merupakan kewibawaan atau pembawaan atau istilah lainnya wibawa, gerak pun memiliki fungsi tersendiri, yang mana fungsi dari gerak ini sebagai perbawa pendidikan, yang berarti pembawaan. Semisal, jika dipergunakan oleh seorang peserta didik yang masa berlakunya sampai pada waktu tertentu, di mana si peserta didik ini menjadi dewasa, dan bila sudah dewasa, gerak tersebut dihentikan. Tidak setiap orang akan tunduk atau menurut terhadap orang lain, seperti menurut kepada perintah anak-anak lain, yang mana dapat dikatakan tunduk terhadap wibawa pendidikan. Lalu, bagaimana sikap anak terhadap kewibawaan pendidikan? Dalam hal ini, Langevold menjelaskan sikap anak terhadap kewibawaan pendidikan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama,
sikap menurut atau mengikut, atau istilah lainnya folgen. Sikap ini mengakui kekuasaan orang lain atau yang lebih besar karena paksaan, takut, dan jadi bukan tunduk atau menurut yang sebenarnya. Yang kedua, sikap tunduk dan patuh atau Gehorsman, yaitu dengan sadar mengikuti kewibawaan, artinya mengakui hak orang lain untuk memerintah dirinya, dan dirinya merasa terikat untuk mematuhi perintah itu. Seperti contohnya karyawan dengan bos. Karyawan terikat dengan bosnya karena bos memiliki kekuasaan tersebut. Jadi, singkatnya, fungsi bijak ini untuk membedakan pembawaan seseorang dari golongan semasa ia kecil hingga dewasa. Dan terbawa ini berlaku hanya ketika seseorang itu telah mencapai batasnya. Semisal terbawa ketika anak-anak, berlaku batasnya ketika anak tersebut menjadi dewasa. Lalu akan ada terbawa yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan macam-macam dari Gezak yang akan dipresentasikan oleh teman saya Jihad Ismaliha. Come on with an oh, wow, wow, wow. Anything. I don't care. 당신의 비밀이 뭔지. Kewibawaan dibagi menjadi dua, yaitu kewibawaan lahir dan kewibawaan batin. Kewajiban lahir yaitu kewajiban yang timbul karena kesan-kesan terlahirnya seseorang. Kewibawaan batin yaitu kewibawaan yang didukung oleh keadaan batin seseorang. Guru yang sudah diberi suatu kepercayaan untuk mendidik para siswa dan menggunakan kewibawaannya sebagai kekuasaan untuk memerintahkan dan menganjurkan tugas yang harus diperhatikan tingkat kemampuan dan potensi pada peserta didik. Kewibawaan guru dapat disebabkan oleh keadaan lahir yang dapat diketahui dengan cara berpakaian yang rapi dan sopan, suara yang lembut, tegas dan jujur. Kewibawaan batin akan terlihat dari kelebihan batin seseorang guru, seperti kasih sayang guru terhadap siswa dalam mendidik, kesabaran guru dalam menghadapi kebandelan siswanya, dan pengorbanan tenaga dan pikiran guru dalam mendidik siswa.